Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi konten, yakni lebih tepatnya terjemahan tafsir Jalalain, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi kita semua. Sebagaimana kita ketahui dan menguatkan penjelasan di konten yang kita bahas sebelumnya, bahwa tafsir Jalalain ini ditulis oleh dua orang imam besar, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Penulis pertama yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli, nama aslinya ialah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ibrahim Al-Mahalli As-Safi, dilahirkan di Mesir pada tahun 791 Hijriah, dan wafat pada permulaan tahun 864 Hijriah. Ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkannya dimulai dari permulaan surat Al-Kahfi hingga akhir surat An-Nas, kemudian ia menafsirkan surat Al-Fatihah. Seusai menafsirkan surat Al-Fatihah, kematian merenggutnya. Dengan demikian, tafsirnya belum lengkap, belum seluruh surat. Sehingga banyak sekali orang yang rindu akan tafsirnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, maka penafsiran lanjutan dilakukan oleh muridnya yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dia menafsirkan ayat-ayat atau surat-surat yang tidak sempat ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu mulai dari surat Al-Baqarah hingga akhir surat Al-Isra. Imam Jalaluddin As-Suyuti nama aslinya ialah Abul Fat alias Abdurrahman ibnu Abu Bakar ibnu Muhammad As-Suyuti As-Safi. Lahir pada bulan Rajab tahun 848 Hijriah, wafat malam Jumat, tanggal 19 bulan Jumadil Ula, tahun 911 Hijriah. Baik, tidak usah kita berpanjang-panjang, mari kita mulai pembacaan tafsir kita. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat tarbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa memahami isi Al-Quran dan juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Belajar memulai ngaji siapa kita saya, dengan menyebut nama Allah. Kita atau saya memulai ngaji dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah, Ar-Rahmani, yang maha pemurah, sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin, amin, ya mujib as-sa'ilin. Suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Makkiyatun. Surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. 7 ayatin. Jumlahnya ada 7 ayat. Surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Walaupun ayat itu turun di Makkah seperti ayat-ayat yang turun pada Haji Wada, karena ayat-ayat tersebut turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tetap dikatakan Madaniyah walaupun turun di Makkah. Bil basmalati. Berikut basmalah. In kanat. Jika ada basmalah, menurut pendapat yang menganggap basmalah tersebut minha, termasuk dari surat Al-Fatihah, sebagai salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Was-sabi'atu. Sedangkan ayat yang ketujuh menurutnya siratal ladzina, ialah mulai dari siratal ladzina ila akhiriha, sampai dengan akhir surat. Wa in, dan jika lam takun, basmalah tidak menjadi, dan jika basmalah tersebut dianggap bukan sebagai salah satu ayat minha, dari Al-Fatihah, bagian dari Al-Fatihah, fas-sabi'atu, maka ayat ketujuhnya, maka ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi, ayat ghairil maghdubi ila akhiriha, sampai akhir surat Al-Fatihah. Jadi, surat Al-Fatihah itu, semua ulama sepakat memiliki 7 ayat. Akan tetapi ulama berbeda-beda pendapat, ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, ada juga yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Adapun ulama yang mengatakan basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, berarti ayat pertama, Bismillahirrohmanirrohim, ayat ketujuhnya, Syiratoladina anamta alaihim goiril magdubi alaihim waladdolin. Sedangkan ulama yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, berarti ayat pertama adalah Alhamdulillahirobbil alamin, sedangkan ayat yang ketujuh, Goiril magdubi alaihim waladdolin, amin. Jadi,
Syirotol ladina anamta alaihim dihitung ayat ke-6, Syirotol ladina anamta alaihim, ayat ke-6, Goiril magdubi alaihim waladdolin, amin, itu baru ayat yang ke-7. Dikarenakan perbedaan pendapat ini maka, berdampak pada solat yang para ulama menyebutkannya dengan as-sabul masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat. Karena sebagaimana kita ketahui, Al-Fatihah ini adalah termasuk salah satu rukun solat, rukun qauli. Untuk itu para ulama 4 madhab pun akhirnya berbeda-beda pendapat menanggapi tentang basmalah ini. Adapun Imam Syafi'i, madhab yang banyak kita jumpai di Indonesia, beliau mengatakan, basmalah sudah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, maka beliau mewajibkan juga membaca basmalah dan Al-Fatihah tidak dianggap sah tanpa basmalah. Dan pada solat-solat yang disunnahkan untuk dibaca keras seperti solat maghrib, isya dan subuh itu juga beliau mensunahkan untuk membaca basmalah secara keras. Selanjutnya Imam Malik, beliau berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah dengan basmalah ketika solat itu hukumnya makruh, maka beliau benar-benar tidak membaca basmalah ketika solat. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, keduanya berpendapat bahwa membaca basmalah itu sunnah. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa dalam membaca Al-Fatihah itu ketika pada solat yang disunahkan untuk dibaca keras. Beliau tetap berpendapat bahwa membaca basmalah harus dipelankan, jadi misalkan solat maghrib menurut Imam Abu Hanifah bismillahnya dipelankan kemudian alhamdulillahnya itu dibaca dengan keras. Ya seperti itulah perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tentang bagaimana hukum membaca basmalah ketika solat. Akan tetapi dari semua itu ada kesimpulan yang pasti bahwa membaca basmalah dalam solat itu hukumnya tidak sampai membatalkan solat. Semuanya sepakat bahwa membaca basmalah dalam solat itu hukumnya sah solatnya. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah hukumnya itu sunnah, wajib, atau makruh. Kita ihtiram atau berupaya menghormati pendapat yang beda-beda ini, adapun soal hitungan para ulama sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu 7 ayat, as-sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang ketika solat. Kita lanjutkan. ويقدر Dan dikira-kirakan في أولها di awal surat, pada awal surat Al-Fatihah, ketika akan membaca ayat yang pertama. Apa? قل Lafadz qulu, yang artinya, katakan oleh kalian, ucapkan oleh kalian, kalian semua ucapkanlah. Jadi semacam ada kalimat bayangan, sebelum baca bismillah atau alhamdulillah itu, ucapkan oleh kalian, ليكون supaya ada, agar ada akan menjadi, apa? ما Sesuatu, ayat, قبل إياك نعبد pada sebelum ayat Iyyaka na'budu, agar ayat sebelum Iyyaka na'budu, itu, مناسبا yang mantesi atau sealur, maksudnya ada korelasi atau kecocokan, cocok, له baginya, terhadap Iyyaka na'budu, بكونها karena adanya lafaz Iyyaka na'budu tersebut, karena ayatnya itu termasuk, من مقول العباد merupakan apa yang diucapkan oleh para hamba, ucapan hamba-hamba. Kalau kita perhatikan, pada surat Al-Fatihah ini, pada ayat-ayat yang awal, Bismillahirrohmanirrohim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ayat-ayat ini adalah, kesan pertama adalah, kalimat berita, berarti kita seolah-olah mendengarkan Allah memuji terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi pada ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka, tiba-tiba berubah menjadi audensi berarti kita berdialog, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyatakan kepada Allah, bahwa kita hanya mengabdi kepada Allah, maka jika demikian, akan terkesan tidak serasi antara ayat yang awal dengan Iyyaka na'budu dan sampai akhir. Untuk itu para ulama mengira-ngirakan lafadz qulu pada awal surat Al-Fatihah, yang artinya ucapkanlah wahai para hambaku, Bismillahirrohmanirrohim, jadi, mulai Bismillahirrohmanirrohim, itu adalah sudah kita yang mengucapkan itu pada Allah. Kita yang memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Fatihah itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya adalah perintah bagi hambanya untuk mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin, dan seterusnya. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa semua ayat Al-Fatihah, mulai dari basmalah sampai akhir, itu semua adalah ucapan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, pada ayat pertama Syekh Jalaluddin Al-Mahali tidak memberikan tafsir pada ayat Bismillahirrohmanirrohim, entah apa alasannya,
Karena surat Al-Fatihah ini merupakan yang terakhir beliau susun sebelum kematian menjemputnya, karena Syekh Jalaluddin Al-Mahali, beliau menulis tafsir itu dari surat Al-Kahfi, sampai rampung surat An-Nas, kemudian beliau baru memulai surat Al-Fatihah. Namun ketika selesai surat Al-Fatihah beliau wafat, dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti pun tidak berani menambahkan untuk tafsir pada ayat Bismillahirrohmanirrohim tersebut. Padahal basmalah ini merupakan satu-satunya ayat yang disunahkan untuk dibaca setiap kali ketika kita mau melakukan sesuatu, baik perkara yang wajib, sunnah, ataupun yang mubah, bahkan disunahkan dibaca ke berbagai perkara yang tidak melanggar syariat. Segala hal kita awali dengan mengucapkan basmalah, dengan tujuan untuk mendapatkan rahmat, pertolongan, dan mengharapkan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan. Saya bacakan saja ayat Bismillahirrohmanirrohim ini sebagaimana umumnya yang biasa dibacakan di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, sifatnya Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pemurah, sifatnya Allah Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Alhamdu. Bermula segala puji adalah lillahi, tetap bagi Allah. Jumlatun. Jumlah. Khabariyatun. Khobariyah. Lafaz Alhamdulillah itu merupakan jumlah khobariyah atau kalimat berita. Qusida. Dimaksud Biha. dengan jumlah khobariyah atau kalimat berita tersebut Thana'u. sebagai ungkapan pujian Ala Allahi. kepada Allah. Bimadmuniha. Berikut pengertian yang terkandung di dalamnya, Min annahu. yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ta'ala. Maha luhur siapa Allah, Malikun. zat yang memiliki Li jami'il hamdi. semua pujian yang diungkapkan Min al-khalqi. oleh semua hambanya, Au mustahiqun. ataupun zat yang berhak Li an yahmaduhu. terhadap pujian makhluk kepadanya. Wallahu. Dan Allah itu Alamun. adalah asmu alam atau merupakan nama Ala al-ma'budi. atas perkara yang untuk disembah Bihaqqin. dengan hak, Rabbil alamina. Tuhan semesta alam. Ay maliki jami'il khalqi. Artinya Allah adalah yang memiliki semua makhluknya, Min al-insi. yaitu terdiri atas manusia, Wal jinni. jin, Wal malaikati. malaikat, Wad dawabi. hewan-hewan melata, Wa ghairihim. dan lain-lainnya. Wa kulun. Masing-masing Minha. dari insi wal jinni wal malaikati wa ghairihim Yutlaqu. diucapkan atau dimutlakan Alaihi. atas kulun, Alamun. alam. Yuqalu. Oleh karenanya Alamul insi. ada alam manusia, Wa alamul jinni. alam jin, Ila ghairi dhalika. dan lain sebagainya. Wa ghuliba. Dan secara umum Fi jam'ihi. pada bentuk jamak dari alam, Bil ya'i. yaitu dengan memakai huruf ya Wan nuni. dan huruf nun Au lil ilmi. untuk menekankan makhluk berakal atau berilmu Ala ghairihim. atas yang lainnya. Jadi, lafadz Robbil Alamin, ala-alamin, menggunakan jamak mudzakkar salim. Ini untuk menekankan betapa manusia atau makhluk yang memiliki ilmu itu lebih unggul dibandingkan makhluk yang lainnya. Wahwa. Dan kata alam, dan lafaz alam itu, Min al-alamati. dari lafaz al-alamah, berasal dari kata alamah atau tanda. Li'annahu. Karena sesungguhnya alam, karena dengan adanya alam, itu, Alamatun. tanda, adalah tanda. Ala mujidihi. Atasnya, atas yang menciptakan alam, bagi adanya yang menciptakannya. Sifatnya Allah, Ar-Rahmani. yang maha pengasih di dunia, gak peduli siapapun dikasih. Sifatnya Allah, Ar-Rahimi. yang maha penyayang untuk orang mukmin di akhirat nanti. Ay dhi rahmati. Yaitu, yang mempunyai rahmat, yang memiliki rahmah, Wahya. dan rahmat ialah, rahmah adalah, Iradatul khairi. keinginan kebaikan, menghendaki kebaikan. Li ahlihi. Bagi ahlinya khair, bagi orang yang menerimanya. Maliki yaumiddin. Rajanya di hari kiamat. Ay al-jazair. Maksudnya hari pembalasan. Wahwa. Yaumiddin adalah Yaumul qiyamati. hari kiamat. Wa khussa. Dan dikhususkan Bidhikri. dalam penyebutan Yaumul Qiyamah, Li'annahu. karena pada hari kiamat La mulka. tidak ada raja Zahiran. yang muncul Fihi. di hari kiamat Li ahadin. bagi seseorang Illa Allahu. kecuali hanya Allah Ta'ala. Ta'ala. Maha luhur siapa Allah, Bidalilin. dengan dalil ayat lain, yakni Quran Surat Ghafir ayat 16. Limani. Bagi siapakah Al-mulku. kekuasaan Al-yawma. pada hari ini? Lillahi. Milik Allah. Waman. Dan barang siapa Qara'a. yang membacanya Maliki. Ma. nya panjang, Fama'nahu. maka maknanya adalah
مالك الأمر pemilik urusan, كله semua urusan, في يوم القيامة di hari kiamat. أي هو Atau, Allah itu, موصوف disifati, بذلك dengan Maliki Yaumiddin, دائما selamanya. كغافر الذنب. Seperti ucapan Ghafiri Dambi, zat yang mengampuni dosa, maksudnya Allah itu zat yang maha mengampuni dosa bagi orang-orang mumin. Ini, ayat ya. Ayat lain, yakni Quran Surat Ghafir ayat 3. فصح Maka sah atau benar, وقوعه terjadinya Maliki Yaumiddin, صفة sebagai sifat, لمعرفة untuk ma'rifah. إياك Hanya kepadamu, نعبد kami menyembah, وإياك dan hanya kepadamu, نستعين kami memohon pertolongan. أي نخصك Artinya kami menghususkan untukmu, بالعبادة dalam ibadah, من توحيد bentuk ibadah yaitu dengan tauhid atau mengesahkan, وغيره dan yang lainnya, ونطلب kita memohon المعونة pertolongan على العبادة atas ibadah, وغيرها. dan selain ibadah. اهدنا Tunjukilah kami الصراط pada jalan المستقيم yang lurus. أي أرشدنا Artinya bimbing kami إليه kepada As-Siratal Mustaqim atau jalan yang lurus. ويبدل Dan dibadali منه dari As-Siratal Mustaqim, Siratal Lazina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin, صراط الذين yaitu jalannya orang-orang أنعمت yang telah engkau beri nikmat عليهم atas mereka بالهداية dengan hidayah, ويبدل dan dibadali lagi من الذين dari Al-Lazina بصلته karena ada silahnya, غير المغضوب selain orang-orang yang engkau murkai عليهم atas mereka, وهم dan mereka اليهود orang-orang Yahudi, ولا dan tidak, وغير الضالين dan bukan orang yang sesat, وهم dan mereka النصارى. mereka adalah orang-orang Nasrani. ونكتة بدل Manfaat badal إفادة memberikan faedah أن المهتدين bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk ليسوا bukanlah يهود orang-orang Yahudi, ولا نصارى dan juga bukan orang-orang Nasrani. والله Dan Allah, أعلم zat yang paling tahu بالصواب kebenaran, وإليه dan kepada Allah المرجع tempat kembali والمآب. dan tempat mengungsi. وصلى Dan rahmat الله Allah على سيدنا atas pemimpin kita, semoga diberikan kepada pemimpin kita, محمد Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, وعلى آله kepada keluarganya Kanjeng Nabi, وصحبه dan para sahabatnya Kanjeng Nabi, وسلم تسليما كثيرا keselamatan yang banyak, دائما selamanya, أبدا. abadi yang kekal selama-lamanya. وحسبنا الله Cukuplah Allah bagi kita, ونعم الوكيل. Allah sebaik-baik zat yang kita pasrahi, ولا حول tidak ada daya untuk menyingkir dari berbagai macam bahaya, kecuali dengan Allah yang memberikan kekuatan, ولا قوة dan juga tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ketaatan, إلا بالله. kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekuatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, العلي yang maha tinggi, العظيم. lagi maha agung. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.